Aku jadi lupa, kombinatorika ya, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Aturan penjumlahan dan perkalian sudah kemarin, kita ke permutasi dan kombinasi sekarang. Ada permasalahan mengenai kemarin kalian mengerjakan soal-soalnya? Hari ini tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan dulu, mungkin nanti sekalian dengan kombinasi ya. Jadi sekarang mungkin kalau agak lama ya mungkin agak lama sedikit begitu ya. Kalau perlu istirahat kita istirahat dulu, nanti kita masuk lagi. Gitu ya, barangkali gitu ya untuk saat ini. Tugasnya latihan sendiri aja. Nanti setelah beres kombinasi, tugasnya langsung dikerjakan. Tetap yang ada di buku, yang di halaman berapa tuh bukunya? Kalau tidak salah di halaman untuk tugas ya. Tapi enggak minggu ini mungkin ya. Kayaknya mungkin agak lama sekarang ini, agak lama sedikit. Nah, tugasnya nanti di halaman 195 untuk latihannya sampai dengan halaman 197 ya. 195 sampai dengan 197. Oke, saya kira itu dulu untuk pengumuman sebelum kita mulai. Ada yang mau disampaikan dulu silakan. Kalau tidak ada, Bapak mau nge-share materinya. Sebentar ya. Kenapa? Oh, boleh nanti mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Karena emang terakhir sih masih ada yang belum ngupload soalnya. Nanti kalau udah ada ngupload semuanya kita bahas. Oke, sebentar di mana ya materinya ini kali ini. Udah kelihatan kah? Belum? Sudah kelihatan nggak materinya? Udah. Kok salah materi? Sebentar. Apa, Kak? Sebentar. Kok belum di ini? Sebentar ya. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak, belum. Mana ini kok nggak keluar ya? Nah, ini. Udah belum? Belum juga? Materi udah keluar belum? Sudah, Pak. Udah? Oh, ya, oke. Baik, ini kita akan coba mendiskusikan materi yang yang pada kesempatan ini. Sebelumnya yaitu kita ke faktorial dulu. Ini ada faktorial ya. Hasil kali dari bilang-bilang bulat seperti dari 1 sampai dengan n, bilang bulat apa bilangan asli ya. Dari 1 sampai dengan n, 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n kali min 2 kali n kali min 1 dan n ya sering digunakan dalam matematika yang diberi notasi dengan n
faktorial. Ya ini lambang faktorial ya. Jadi lambang apa namanya, titik apa i kebalik itu ya dinamakan dengan lambang faktorial. Seperti misalnya kayak nah ini lambang faktorial ya. Jadi ini n faktorial tuh n sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai ujung-ujungnya sampai 1. Sementara untuk didefinisikan 1 faktorial itu 1 dan 0 faktorial itu adalah 1 juga ya. Contoh misalnya kayak di sini mau dibalik begini juga boleh nih, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 atau 5 kali 4 ya, 5 faktorial misalnya ya. Pertama kan di sini n kali n-1, n-nya 5 ya, dikali 4, n-1 tuh, n-2, n-3, n 1 ya, ujung-ujungnya sampai 1. Jadi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya, sama. Gitu. Ini juga sama nih, 6 faktorial sama 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Atau mau kita pecah-pecah ya. Ini kan 5 kali 4 kali 1 itu sama dengan 5 faktorial, berarti 6 kali 5 faktorial. Atau juga misalnya 6 faktorial itu bisa juga kalian ubah misalnya 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, boleh begitu ya. Karena 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, saya kira itu ya untuk faktorial ini. Nah, kalau dibagi misalnya berapa 8 faktorial dibagi 6 faktorial? Ya, 8 kali 7 kali 6 faktorial. Sama seperti tadi yang di sini ya. 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena 6 faktorial di sini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ujungnya sampai dengan 1. Kemudian apabila dibagi dengan 6 faktorial, ya 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial, maka ini habis ya. Ini habis jadi 8 kali 7, 50. Gitu ya mengenai faktorial. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan mengenai faktorial. Kalau mau bertanya langsung aja ya. Jangan ditunda-tunda nanti lupa kalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak hapus. Ini bahannya adalah kaidah pencacahan yang sudah Bapak share di di bahan ajar di e-learning. Saya berharap kalian udah absen. Oke, kita lanjutkan materinya. Ini faktorial, sudah kita definisikan mengenai faktorial. Baik, kita ke permutasi. Kalau kita mempunyai 3 bola, dan bolanya kita warnain ya, ada warna merah di sini, ada warna bola biru, dan warna bola putih. Begitu ya. Kemudian ada 3 kotak yang tersedia di sini. Kotak 1, 2, 3. Apabila kita mau masukkan bola-bola tersebut ke dalam 3 kotak ini, 3 bola ke dalam 3 kotak, maka ada berapa pasangan ya, ada berapa cara begitu untuk menaruh bola-bola ini dengan ke dalam kotak-kotak ini. Urutannya kalian perhatikan ya. Misalnya di sini merah, kemudian di sini biru, ini putih. Beda urutannya, kalau di sini biru, merah, putih, beda ya. Jadi kalau urutan pertama merah, kedua biru, ketiga putih. Nah, cari urutan yang lain lagi yang tidak sama dengan itu. Kalau kita misalnya buat secara diagram pohon, ya ada berapa urutannya, ya kira-kira seperti ini. Tadi kemungkinannya kan di kotak 1 itu ada 3 kemungkinan.
bisa ditaruh merah, bisa biru, bisa putih. Jika dia kedapatan merah, maka di kotak duanya ada dua kemungkinan. Bisa biru, bisa putih. Ya, kalau kotak pertama merah, keduanya bisa biru, bisa putih. Nah, kalau seandainya biru, maka kotak ketiganya putih. Kalau seandainya kotak keduanya putih, maka kotak ketiganya adalah biru. Sehingga urutannya di sini merah, biru, putih, ya. Di sini nih, ini merah, biru, putih. Jadi pertama kemungkinannya di sini adalah MBM, ya. Terus mana? Bentar, ya. Yang pertama adalah MBM, merah, biru, putih. Yang kedua merah, putih, biru, ya. Merah, putih, biru. Begitu juga misalnya kotak pertamanya apabila biru, maka kotak keduanya ada dua kemungkinan, bisa merah, bisa putih. Kalau dia merah, maka kotak ketiganya putih. Kalau dia putih di kotak keduanya, maka ketiganya merah. Begitu juga yang putih. Kalau di sini putih, ya, maka kemungkinan kotak keduanya merah dan biru. Kalau di sini kotak keduanya merah, maka kotak ketiganya adalah biru. Kalau kotak keduanya biru, maka kotak ketiganya merah. Sehingga susunannya ada berapa cara nih? Ada 6 ya. 6. Bisa merah, biru, putih, merah, putih, biru, biru, merah, putih, biru, putih, merah, putih, merah, biru, putih, biru, merah. Sama nggak ini urutannya? Berbeda ya? Nggak ada yang sama, berbeda. Karena ini warnanya menentukan. Ya, jadi warnanya. Jadi di sini ada berapa? Ada 6 cara. Ya, ada 6 cara. Nah, urutan seperti inilah yang dinamakan dengan permutasi. Jadi permutasi itu adalah merupakan suatu urutan-urutan yang memperhatikan urutannya, ya, yang memperhatikan urutannya. Jadi urutannya diperhatikan begitu. Susunannya seperti apa itu diperhatikan. Kayak ini merah, biru, putih. Dengan merah, putih, biru udah berbeda, ya. Ini kotak pertama kan merah, kotak kedua biru, kotak ketiga putih. Kalau kotak pertama merah, kedua putih dan biru, nah ketiganya biru berarti itu berbeda. Susunan ini dengan ini dianggapnya ya berbeda. Meskipun warnanya 3 warna juga, tetapi pas posisinya. Ya. Makanya kalau permutasi itu adalah yang tidak memperhatikan yang memperhatikan kepada urutannya. Ya. Kalau kita lihat di sini ini kan tadi ada 6 ya, ada 6 cara. Ada merah, biru, putih, merah, putih, biru, dan seterusnya di sini ada 6 cara. Kalau kita pakai aturan penjumlahan, aturan perkalian, maka kan kemarin kalau seandainya kita punya punya 3 gini nih, 3 bola misalnya dimasukkan ke dalam kotak, maka pertama kan kemungkinannya di sini adalah 3, gitu kan ya. Nah, ada 3 bisa merah, bisa biru, bisa putih kayak yang tadi. Berikutnya di sini 2, karena di sini sudah dipakai 1. Berikutnya lagi di sini sama dengan 1, gitu ya, tinggal 1. Ini di sini kan tinggal 1. Ini di sini tinggal 2. Gitu ya. Ini 3, M, P, B ya, merah, putih, biru. Nah, ini kan kalau aturan sebetulnya merupakan aturan perkalian yang khusus begitu ya untuk permutasi itu aturan perkalian. Maka hasilnya di sini kalau cara langsung ya 6. Kalau secara ditulis satu-satu ya anggota-anggotanya mengenumerasi ya seperti ini ya. Tapi kan kita nggak mungkin membicarakan mengenumerasi seperti ini. Yang perlu hanya dicari sama kita adalah ada berapa? Ada 6 misalnya gitu aja yang perlu dicari sama kita ini. Jadi tidak melihat enumerasinya ya apa-apa saja ya nggak ngelihat. Karena kalau tulis masih banyak. Nah, 6 ini kalau kita lihat nih ada 1, 2, 3 ya, 3, 2, 1. Ya, kalau ngelihat bentuk faktorial maka ini ada berapa faktorial? Ada berapa faktornya? 3 kali 2 kali 1.
Ya, ini sama aja dengan 3 faktorial, ya. Jadi ini sama dengan 3 faktorial. Nah, karena di sini ada 3, ada merah, biru, putih, maka ada 3 faktorial. Begitu ya. Lalu bagaimana kalau 4? Misalnya ada 4 kotak juga, ada bolanya ada 4 juga, merah, biru, putih, hijau misalnya, ke dalam 4 kotak. Nah, sama seperti tadi. Berarti sebanyak 4 faktorial, ya. Jadi kalau dia sederhanakan ya 3 faktorial. Jadi kayak semacam aturan perkalian di sini, cuman ya langsung ya 3, 2, 1 langsung ke 3 faktorial. 4, 3, 2, 1 4 faktorial. Kira-kira seperti itu ya. Tadi kita udah susun di sini apa namanya ininya susunan apa aja yang terdapat pada permutasi ini. Jadi kira-kira inilah yang dinamakan dengan permutasi ya. Jadi urutan-urutannya itu berbeda-beda ya satu dengan yang lainnya. MBP dengan MPB beda. Merah biru putih dengan merah putih biru beda. Biru merah putih dengan biru putih merah juga beda. Urutannya melihatkan urutan seperti itu. Itu yang dinamakan dengan permutasi. Jadi melihat urutannya. Nah, ini jumlah kurun berbeda dari penempatan bola dalam kotak ya tadi udah kita jelaskan ya kalau pakai apa namanya permutasi berarti karena ada 3 di sini ada 2 di sini ada 1 jadi 3 kali 2 1 itu sama dengan 3 faktorial ya, sehingga hasilnya sama dengan 6. Oke sampai situ dulu mengenai pengertian permutasi ada yang mau ditanyakan? Silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjut dulu ya. Apabila ada R tempat yang tersedia untuk ditempatkan oleh salah satu dari N unsur penempatan dengan urutan tertentu, maka penempatan unsur-unsur dalam tempat yang tersedia itu dapat dilakukan menurut, nah kayak kalau tempatnya ada R sebanyak R gitu ya, maka ini N dikalikan ke N-1 kali N-2 dan seterusnya dikalikan ke N min R ditambah 1 ya. Min R tambah 1. Min kali R min R. Min kali min 1 sama dengan plus 1 ya. Jadi di sini N min R plus 1. Suatu susunan N objek dalam urutan tertentu ini disebut suatu permutasi dari N objek tersebut. Susunan sembarang R objek dari N objek dalam urutan tertentu itu dengan R-nya kurang sama dengan N disebut dengan permutasi R dari N objek atau permutasi R objek dari N objek yang diketahui. Ya. Maka penulisannya seperti ini. B, EP, N, R di dalam kurung. Atau banyak penulisannya tidak harus seperti itu barangkali ya. Misalnya misalnya kita punya apa namanya cara penulisan permutasi bisa juga seperti ini. Ya. Ini P misalnya di sini, ini N, di sini R. Nah, begitu ya. Atau juga mungkin penulisannya bisa kayak tadi ya, PNR seperti ini. Atau gini nih, N, nah ini R. Nah, begitu ya. Ini sama, melambangkan bahwa permutasi R dari N. Dari N, R objek dari N objek. Gitu. Contoh seperti ini nih. Ini kan sama dengan permutasi 3 dari 3 ya. 3 dari 3 permutasinya. Kayak tadi misalnya MBP, kecuali kalau misalnya yang 3 ini dia hanya bolanya 2 misalnya begitu ya. Maka di sini kemungkinannya 3 di sini 2. Tapi tidak menggunakan permutasi kalau tidak menggunakan faktorial. Jadi kalau permutasi itu ya menggunakan ya n faktorial dibagi dengan n min r faktorial.
Ya, kira-kira seperti itu untuk permutasi. Kita lihat dulu coba. Nah, kalau kita hampir sama dengan yang tadi ya, dengan yang ini. Ada merah, biru, putih, ini merah, biru, putih. Di sini kesempatan kotak pertama, kotak kedua ya ini yang warna apa nih? Warna oranye ya. Kalau dia merah berarti biru putih kemungkinan di kotak keduanya. Kalau kotak keduanya biru, kemungkinan ketiganya putih ya. Kalau kotaknya putih, maka kotak ketiganya biru. Jadi ini susunan yang dibuat dalam bentuk permutasi. Karena ada 3, ya, maka 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3. Nah, ini susunannya, kira-kira seperti itu. Jadi jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 faktorial, ya, sebanyak 6 ke dalam kotak ini. Yang 3 tadi, kalau kita susun ke dalam kotak, maka kira-kira ada 6. Bisa di sini merah, ini biru, ini putih. Atau di sini merah, di sini putih, di sini biru. Atau di sini biru, merah, putih. Biru, putih, merah. Kemudian terakhirnya, kalau di sini putih, merah, biru, putih, biru, merah. Beda ya, putih, merah, biru dengan putih, biru, merah. Berbeda. Dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Kira-kira ada sebanyak ini nih. Ada 6 urutannya ya. Kemungkinan yang mau dibuat dalam dari 3 bola masuk ke dalam 3 kotak. Ya, urutannya bisa merah, biru, putih, bisa merah, putih, biru, bisa merah, biru, merah, putih, biru, putih, merah, putih, merah, biru, putih, biru, merah. Ya, kayak kita lanjutkan dulu. Jadi jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 faktorial. Elemen pertama dari permutasi N disebut dapat dipilih dalam N cara yang berbeda. Berikutnya N-1 cara berbeda, berikutnya lagi N-2 cara yang berbeda. Dan seterusnya sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Ujung-ujungnya ya sampai dengan kali 1. Dengan cara yang sama kita dapat sama dalam tadi ya. Oi, kenapa? Nama gue Sikut Ipangs, woi. Kenapa? Nama gue siapa yang ganti? Waduh, an enemy has been slain. Noman hostnya soalnya. Mana? Nomi. Halo. Halo Pak, Waalaikumsalam. Masih putus-putus Pak. Salam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putus ya. Ini apa? WiFi Bapak tiba-tiba mati, makanya diganti sama ini nih, sama apa namanya? Sama Pak, saya juga tadi mati Pak WiFi-nya. Data dulu. Oke, kita iya tuh. Kita mau istirahat atau lanjutin dulu aja ya, baru sebentar ya. Oke Pak. Udah Pak. Materinya udah masuk belum? Udah Pak. Udah. Udah ada kan di kalian ini? Udah ya? Udah Pak. Udah ini, udah. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf nih gangguan. Tadi sampai mana ya jadinya? Dengan yang cara yang sama kita dapatkan elemen kedua dan seterusnya ya.
Sehingga kalau ini menurut teorema bahwa P, N, R itu artinya ada N dikalikan ke N-1 dikalikan ke N-2 dikalikan ke N-R plus 1. Ya. Apa menurut teorema seperti ini. Ini artinya kalau kita buat berarti kalau secara rumusannya ya N faktorial dibagi dengan NF faktorial. Kalau dari angka kita halo, ini gangguan terus ini, putus nyambung. Baik, kita lanjut lagi. Ya. Ini apa namanya? 3 kayak tadi 5 faktorial berarti 5 kali di sini SP 5,3 ya. Berarti ini sama dengan 5 kali 4 kali 3. Nah, kalau secara rumusannya ya kira-kira ya seperti ini ya rumusannya. Berarti N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ya. Kalau mau masukkan ke dalam rumusannya, ini sama dengan aturan perkalian sebetulnya. Ini 53 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial. Gitu ya. Sehingga ini kan sama dengan 5 kali 4 5 faktorial dulu deh gitu dibagi dengan 2 faktorial. Ya. Ini artinya kan sama dengan ini 5 kali 4 kali 3. 5 kurangi 3 2 faktorial jadi 5 faktorial itu dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 bisa maaf. Oh, jadi begini nih. Ini yang kita seperti ini. Nah, kalau mungkin kalau dengan tuh mau putus lagi nih. N kali N-1 kali N-2 kali N-R plus 1 itu sama aja dengan N faktorial dibagi dengan N-R faktorial. Oke ya. Nah, ini udah tadi. Kita lihat coba. Yes. Nah ini mungkin dari segi kalimat ya untuk permutasi itu nanti kalau sekalian udah belajar kombinasi agak lumayan repot nanti mendefinisikan kombinasi dengan permutasi ya untuk perbedaan. Halo, kita istirahat aja dulu deh ya. Kayaknya gangguan terus nih. Oh gitu. Ya, mulai jam 1 ya. Oke, Pak. Mau cek dulu ya. Apa jaringannya ini. Pakai HP rupanya pakai apa begini mati hidup terus. Nanti coba Bapak cari. Kita jam 1 mulai lagi nih. Ini juga udah mau mati lagi nih. Kita mulai istirahat dulu sebentar sampai jam 1 kita mulai lagi jam 1 ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai data kayak begini jadi nggak jelas nih. Oke, saya lanjut aja ya.
Udah dipanggilin, Nur? Iya Pak, udah Pak, tapi belum banyak yang respon. Belum. Nih Pak. Udah ya? Masih sedikit yang Masih sedikit ya. Oke, sambil jalan aja ya. Kalau nungguin satu-satu lama. Tadi kita udah sampai ke permutasi. Permutasi itu menempatkan sesuatu itu ya sesuai dengan urutannya. Jadi ada urutannya. Kayak apa namanya menempatkan angka 1 sampai dengan angka 7 misalnya ke dalam 3 angka. Nah, itu adalah merupakan suatu urutan permutasi. Karena 135 misalnya dengan 351 itu berbeda. Begitu ya. Jadi kalian harus diperhatikan tuh permutasi itu ya ada aturannya gitu ya, ada aturannya. Nah, kita lihat coba di sini misalnya kita contoh tadi ini 53 tadi udah ya. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 3 faktorial. Maaf, ini ada faktorialnya di sini nih ya. Oke, kita coba di sini ada faktorialnya. Baik, kalau 5,3 faktorial, maka ini maknanya sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial, gitu ya. Maka ini sama aja dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, gitu ya. Ini artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, ini dibagi dengan 2 faktorial. Coret-coret jadi 5 kali 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3. Kalau di aturan perkalian kan sama aja dengan aturan perkalian misalnya ya. Ada 5A, B, C, D, E. Disusun tuh menjadi 3 huruf misalnya. A, B, C, A, D. Nah, kayak seperti itu. Maka dengan urutannya tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang berulang. Kalau misalnya A, B, C, D, E misalnya begitu ya, mau disusun menjadi 3 huruf ya dengan tidak berulang, nah kan begitu ya. Nah, berarti di sini 5 kali 4 kali 3 gitu. Di sini ada 5 kemungkinan bisa A, B, C, D, E. Kemudian di sini 4 karena udah dipakai di sini 1, di sini 3 karena di sini udah dipakai di sini 1 dan di sini 1 begitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat dari nomor 2. Suatu kepanitiaan dengan 15 anggota akan memilih ketua, wakil ketua, sekretaris. Tolong perhatikan ada kata-kata ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Melihat urutan nggak? Melihat. Pak. Melihat ya, ada urutannya di situ. Kalau misalnya di sini ada A, B, C, kalau si A jadi ketua, B jadi wakil ketua, C jadi sekretaris. Nah, beda dengan urutan begini. Nah, kalau B, A, C, nah ini apa nih mananya? Berarti yang jadi ketua siapa? B. B. Kalau ini yang jadi ketua A. Nah, gitu. Jadi urutan seperti itu tuh. Nah, itulah yang dinamakan dengan permutasi. Jadi mempunyai urutan yang berbeda. Sehingga kalau seandainya mau mencari ada berapa cara yang berbeda mereka dapat memilih 4 pengurus, ya, maka tinggal 4 dari 5 faktorial. Sehingga 15 ya. Jadi di sini ada 15 orang, mau dipilih 4 orang misalnya jadi pengurus tadi, ya. Jadi 15 dikurangi dengan 4 faktorial. Gitu ya. Jadi ini sama dengan berapa? 15 dikali 14 dikali 12. 13. 13 kali 12 11. kali 11 faktorial ya. Iya. Ya kan? Iya. Ya, karena di sini kan 15 kurangi 4 kan sama dengan 11 faktorial. Iya. Nah, begitu.
Sehingga ini dicoret hasilnya ya. Tinggal 15 kali 15 kali 300 kali 12. Nah, kira-kira, nah tolong diperhatikan ya kalimat-kalimat yang menggunakan permutasi itu seperti apa begitu. Tolong diperhatikan itu. Oke, kita lihat di sini sekarang. Misalkan kita memiliki 3 buah buku matematika nih. Ada buku matematika 3 buah. Nah, 4 buah buku fisika, 5 buah buku kimia. Jika semua buku tersebut akan disusun memanjang dalam suatu rak buku dan setiap buku dibedakan, maka banyak susunan berbeda yang mungkin adalah ini maksudnya 3 buku ini, buku matematika 1, matematika 2 gitu ya. Ini M1, misalnya di sini ada M2 dan ada juga di sini M3. Jadi ada 3 buah buku matematika, M1, M2, M3. 4 buah buku fisika sama ini juga. Fisika 1, 2, 3, 4, 5 berbeda juga antara fisika 1 dan fisika 2, 3, dan 4-nya. 5 buku kimia juga sama berbeda ya. Jika semua buku tersebut akan disusun memanjang dalam satu rak buku dan tiap buku dibedakan, maka banyak susunan berbeda yang mungkin adalah sebanyak 12 faktorial. Karena nggak mau di mana aja posisinya ya terserah gitu ya. Jadi ada 12 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Mau di sini matematika 1 tuh udah mau di sini matematika 1, di sini matematika 2 dan seterusnya itu disusun secara ini seperti ini. Gitu ya. Maka ini ada 12 faktorial. Bisa dipahami nih yang ini? Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Disusun di mana aja posisinya ya. Susunan posisinya mau mau mencar-mencar M matematika 1, M matematika 2, matematika dan seterusnya begitu ya. Nah, tolong perhatikan di bawah nih. Jika ditambahkan suatu aturan lagi bahwa buku yang sejenis harus dikelompokkan, maka akan diperoleh seperti ini. Coba bisa dipahami nggak ini dari mana? Ayo. Tadi kalau 12 faktorial, posisi si buku mau di mana aja. Misalnya matematika 1, matematika 2 terserah. Nah, kalau ini matematika aja, biologi, fisika aja, kimia aja. Nah, bagaimana coba susunannya? Paham nggak ini? Ngerti nggak? 3 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 5 faktorial. Bisa dipahami nggak ini? Kenapa ada 3 faktorial 2 kali, Pak? Nah, kenapa? Kalau yang faktorial, kalau 5 faktorial bisa dipahami ini. Ini dulu deh, dari bawah, dari belakang dulu. 5 faktorial bisa dipahami? Bisa, insyaallah. Bisa. Kan ada 5 buku kimia gitu kan ya? Iya. Nah, gitu kan? Ada kimia 1, kimia, kan dia berputar juga di sini tuh. Sesama buku kimia kan berputar. Misalnya di sini K1 nih, ini sini K2, ini K3, di sini K4, di sini K5 misalnya begitu ya. Kan posisi K1, K2, K3, K4, K5. Bisa aja di sini K2, K3, K1, K4, K5 misalnya. Kan seperti itu. Maka di sini ada posisinya ada 5 faktorial gitu ya. Tolong dipahami nih. Di sini posisinya ada 5 faktorial. Jadi 5 faktorial itu ya dari kimia 1 yang sesama kimia, baik kimia 1 kan berbeda-beda nih kimia 1, kimia 2. Kan di sini ada bukunya yang dibedakan ya, buku-bukunya itu. Satu dengan yang lainnya itu berbeda tuh. Nih, tiap buku dibedakan di sini ada kata-kata tiap buku dibedakan. Maka buku kimia 1 dan kimia 2 itu berbeda. Begitu juga dengan kimia 3 berbeda. Nah, sesama kimia ini berputar maka 5 faktorial. Oke ya, bisa ya? Bisa? Oke. Coba. Yang 4 faktorial bisa dipahami juga? Bisa, Pak. Dari mana? Bisa, Pak. Buku Berarti Dari mana? fisika. Dari Fisika, buku fisika. 4 fisika. Buku fisika. Yang 3 faktorial yang ini bisa dipahami juga? Matematika. Bisa, matematika. Nah, sekarang kalau yang ini bisa dipahami nggak? Apa? Karena faktorial Mungkin- sebelumnya ada 3. Iya, mungkin ada 3 itu. Bukunya ada 3 jenis. Buku yang Ada 3 berbeda jenis. gitu. Nah, 3 jenis ya. Ini ada kelompok matematika di sini. Ini ada kelompok fisika. Di sini ada kelompok kimia.
Nah, begitu ya. Kalau yang tadi kan masing-masing kelompok nih, kelompok kimia, kelompok fisika, kelompok matematika, masing-masing di kelompok kan berputar juga nih. Masing-masing di fisika berputar juga, masing-masing di matematika berputar juga. Nah, sekarang masing-masing kelompok berputar juga. Di sini matematik, fisika, kimia. Bisa aja di sini misalnya matematikanya, di sini kimia, di sini fisika gitu kelompoknya Fisika. itu, ya. Atau di sini fisika, kemudian Ya, di sini matematika, di sini kimia, atau di sini fisika, di sini kimia, di sini matematika. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, masing-masing dari tiga ini berputar juga sebanyak, karena ada tiga, berarti 3 faktorial. Gitu ya. Bisa di sini matematika, fisika, kimia. Kalau dipakai di sini satu kelompok udah dipakai, maka tinggal 2 kelompok lagi. Di sini pakai, maka tinggal 1 kelompok lagi. Jadi 3 faktorial. Oke ya. Ini sering hal yang kayak begini nih. Jadi masing kelompok juga berputar. Terus dari kelompok itu juga berputar, begitu ya. Ini matematika, fisika, kimia itu sama berpermutasi juga. Di masing-masing fisika dia matematika berpermutasi. Ini permutasi juga, ini permutasi juga di masing-masingnya, gitu ya. Oke, bisa dipahami itu? Kalau bisa Bapak hapus Bisa, nih. Om. Bapak hapus? Ya, Pak. Hapus ya. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk yang lainnya. Ya, jadi permutasi itu bisa permutasi dalam bentuk faktorial ya. Sebentar, ini bisa dalam permutasi misalnya n, r, begitu ya. Berarti di sini n faktorial dibagi dengan n min r faktorial, kemudian bisa juga jadi ada 2. Ini masuk ke n faktorial, n, r faktorial yang ini. Yang ini sebanyak n faktorial ya. Ini n faktorial. Ini juga n faktorial permutasinya. Tidak ngambil dari 5 anggota jadi anggota 3, dari 5 angka menjadi 3 misalnya, enggak seperti itu ya. Kalau yang 5 jadi 3 ya ini yang dipakai misalnya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kalau sudah, kita coba hal yang lainnya lagi ya. Nah, ini permutasi R dari N. Jadi sebanyak R dari N ya. Oke, kita lanjut. Untuk kasus khusus, jika dalam ruang sampel terdapat N elemen yang terdiri dari beberapa elemen berbeda, misalkan K elemen berbeda, misalnya N1, N2, N3, NK, maka rumus permutasinya adalah seperti ini rumusnya ya. Lihat di sini, N faktorial dibagi banyaknya faktorial ya. N1 faktorial dikali N2. Maksudnya ini kelompok N1 faktorial dikalikan ke kelompok N2 faktorial dibagi dengan N3 faktorial dikalikan dengan N sampai NK faktorial. Yang mana N ini di sini N1 ditambah N2 tambah N3 ditambah N seterusnya sampai dengan NK. Ya. Kita lihat, coba contohnya. Nah, ada berapa cara berbeda? 3 bohlam merah, 4 bohlam kuning, dan 2 bohlam biru dirangkai untuk lampu hias sebuah kafe. Nah, kita lihat di sini. Ada berapa ada berapa bohlam seluruhnya? Ada berapa bohlam seluruhnya di situ? 9. Ada 9 ya. 3 merah nih. 3 merah di sini. Kemudian ada 4 kuning. Kemudian ada 2 biru. 3 bohlam merah, ini 3 ya. 4 kuning dan 2 bohlam biru, maka ini ada semuanya ada 9 bohlam ya. Ada 9 bohlam. Nah,
karena ada yang sama nih merah, kuning, biru, ya maka di sini 9 bohlam dibagi dengan, kalau kita mau ngerangkai secara keseluruhannya, dibagi dengan 4, atau 3 dulu ya, 3 faktor. 3 itu dari yang merah, ini 3 yang merah. Maka dibagi dengan 3 yang merah, dikalikan ke 4 yang kuning, ya, dikalikan ke 2 yang biru, gitu ya. 2 faktorial. Jadi seperti ini caranya ya. Jadi ada 1.260 cara. Kalau untuk menyusun, jika ada yang sama, ya, jika ada yang sama. Misalnya yang merah, ada 3 merahnya sama, merah, gitu ya. Yang biru, biru. Beda dengan tadi di matematika, misalnya matematika, fisika, kimia, matematiknya itu bukan matematikanya sama matematika kelas 12 saya, enggak. Kelas 12 itu ada matematika 1, matematika 2, matematika 3, matematika 3 gitu. Jadi ada 3 buku matematika. Kalau ini bohlamnya sama-sama merah, yang 3 bohlam itu sama-sama merah. Yang 4 bohlam itu sama-sama kuning, dan yang 2 bohlam itu sama-sama biru. Begitu ya. Kecuali kalau dibedakan misalnya biru 1, biru 2, nah beda. Misalnya ya, dikasih angka ini ya. Tapi kalau misalnya bohlamnya sama, misalnya yang biru sama, yang merah sama, yang kuning sama, maka cara pembuatannya ya seperti ini permutasinya ya. 9 permutasi dibagi dengan hal yang sama di sini. 3, 4, 2. Oke. Nah, sebagai contoh lagi misalnya, di sini ada kata-kata matematika. Ya, ada berapa huruf semuanya? 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 matematika nih, kata-kata pada matematika. Tentukannya banyaknya permutasi yang dapat dibuat dengan menggunakan huruf-huruf yang berbeda pada kata matematika. Huruf-huruf yang berbeda ya. Permutasi itu susunan huruf yang berbeda. Nah, di sini 10 faktorial, kan seharusnya 10 faktorial saja, kalau semuanya berbeda. Tapi ini ada yang sama nih, M sama nih, ya. Ada berapa tuh M yang sama? Ada 2. Sehingga di sini 10 faktorial harus dibagi dengan yang sama, di sini 2 faktorial. Dikali 3 faktorial, karena A-nya ada 3, begitu ya. Dikali lagi 2 faktorial, karena T-nya ada 2. Dikali lagi 1 faktorial, karena E-nya ada 1, kali lagi 1, M-nya ada 1, dan K-nya juga ada 1. Sehingga seperti ini. Nah, kalau ini jumlah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1, itu harus 10 jumlahnya ya, harus sama dengan ini. Kayak tadi kan N itu sama dengan N1 tambah N2 tambah N3, ditambah N4 dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Coba sekarang kita lihat nomor contoh 3.17. Misalkan tersedia 9 buah digit angka 1 sampai dengan 9. Jika akan dibuat suatu nomor yang terdiri atas 4 digit dengan syarat setiap digit hanya boleh digunakan 1 kali. Maka banyaknya nomor berbeda yang mungkin disusun adalah berapa nih? Halo, halo. Nomor 3.17 berapa yo? Yang A, banyak nomor berapa? Kita buat satu nomor yang 9 kali 8 kali 7 kali 6. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Sama dengan apa di sini? Permutasi ya 9 dari 4 dari 9 ya gitu. Jadi kan semuanya ada 9 tuh ya kan? Ya, mau dibikin 4 ya berarti 9 kali 4 sama dengan ini nih. Nah, gitu atau perkalian. Gitu ya, di sini ada 9, di sini ada 8, 7, 6. Ya. Sama aja dengan ini gitu ya, 9 faktorial dibagi dengan 9 kurangi 4, 5 faktorial. Gitu 5 ya. faktorial. Ya, 9 faktorial dikurangi dengan 5 faktorial ya sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bisa lah. Harus bisa.
Kita lihat ke sini. Nah, coba. Kok nggak nongol? Oke. Jika nomor tersebut harus berupa bilangan genap, maka banyaknya nomor berbeda yang mungkin disusun adalah, bisa nggak ini menggunakan permutasi kayak tadi, 9,4? Harus bilangan genap. Enggak. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh iya, Kalau soalnya harus menggunakan aturan perkalian, ya. Gimana coba dengan aturan perkalian? Kalau dia harus bilangan genap, Buat dulu. terus 4 bilangan genap, ayo gimana? Buat dulu perkalian 4 digit. Di sini dibikin aja dulu ininya ya, 1, Iya, 2, 4. 3, 4. Jadi ini materi saling berkelanjutan ya. Jadi kalau udah dipelajari kayak aturan perkalian penjumlahan, nggak begitu saja ditinggal. Pasti dimanfaatkan juga begitu. Jika nomor tersebut harus berupa bilangan genap, maka banyaknya nomor yang berbeda yang mungkin disusun adalah, nah kemarin udah kan, bilangan Iya. genapnya dulu. Di sini ada berapa? 4, 4. Apa aja? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Iya, berarti di sini ada 4 satuannya dulu. Berarti di sini berapa? 9. 8. 8, Pak. Satunya Kenapa kan 8? udah dipakai. Kenapa Satunya, 8? satunya udah dipakai di belakang. Satunya udah dipakai. Ya, udah dipakai di sini satunya ya. Satuan, iya. Di sini berapa? 7. Di sini 6. 6. Nah, kira-kira gitu ya. 8 kali 7 kali 6. Jika nomor tersebut harus berupa bilangan genap, maka banyaknya nomor berbeda yang mungkin disusun adalah seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, mana ini? Oh, udah langsung ke sini ya. Oh. Ini langsung ke bawah ke sini. Oke, kita lihat dulu, kita hapus dulu yang ini. Bisa dipahami yang atas? Bisa ya? Insya Ini 9 kali 6 kali 7 kali 8. Oke. Ini ada yang salah kali ya. Kok 6, 8 kali 7 kali 4. Tadi berapa di sini? 4, ini 8, ini 7, ini 6 ya. Oh, sama ya, 8 kali 7 kali 6. Salah menempatkan. Oke, sekarang kita ke permutasi siklik. Tolong diperhatikan di permutasi siklik. Permutasi siklik adalah permutasi yang objeknya disusun dalam bentuk lingkaran. Untuk menghitung permutasi siklik dari 3 elemen, P, Q, dan R, kita ambil salah satu elemen sebagai titik tetap pada lingkaran, misalnya titik P, sehingga banyak permutasi sama dengan 2 faktorial. Untuk 4 elemen, dan seterusnya ya. Saya ambil coba misalnya yang 4 elemen misalnya ya. Kenapa kok bisa dikurangi dengan 1 misalnya. Ini kita lingkarannya misalnya, di sini ada 4 anggota, misalnya di sini ada A, B di sini ya, C, D misalnya. Nah, kalau ada 4 anggota begini, lagi dipakai. Lagi ini soal connect ke sini. A, B, C, D. Nah, ini kan kalau permutasi kan muter semuanya. Kalau di garis sejajar begini kan muter gitu ya, kalau bangkunya 1 gitu ya. Di sini A, misalnya di sini B, di sini C, di sini D. Nah, yang kita pelajari kan muter seperti ini, ya. Ada 4 misalnya, nah kan kita ada ABC 4, maka di sini, nah begitu kan, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 gitu. Kalau 4 faktorial, artinya ini kan ada 4 permutasi seperti ini ya. Nah, lalu kalau ini berjejer, berbaris seperti ini, berjajar. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya dia berbentuk lingkaran seperti ini?
kalau berbentuk lingkaran, jangan semuanya diputar. Ini kan ini semuanya diputar kan jadi 4, 3, 2, 1. Nah, kalau ini lingkaran, maka harus ada salah satu yang tetap di sini. Nah, misalnya di sini A yang tetapnya. Sehingga yang berputarnya di sini 3. Bisa B-nya di sini, C dengan di sini, D-nya di sini 1. C-nya di sini misalnya, ya C, B, D, bisa juga begitu. Atau B, D, C, bisa juga seperti itu. Gitu ya. Jadi yang muter di sini 3 faktorial. Sehingga kalau seandainya N-nya ada 4, kayak tadi misalnya, maka harus dibagi dengan P sama dengan 4 faktorial, ya, dibagi dengan 4. Atau sama aja dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Gitu ya. Kayak 4 ini. Jadi yang berputar itu yang 3 di sini aja, yang B, C, D. Sementara A diem. Sehingga di sini ada pengurangan. Gitu ya. 4 dikurangi 1 kan sama dengan 3 faktorial, itu sama dengan 6. Gitu. Jadi ada 1 titik yang harus diam di situ. Kalau ada 5 berarti 4 faktorial permutasinya. Kalau ada 8 berarti 7 faktorial permutasinya. Bisa dipahami ya? Oke enggak? Itu berarti sama aja kayak yang lurus ya, Pak. Misalkan kursi ada 4 kosong, berjejer gitu. Iya. Sementara harus ada 1 orang yang duduk yang statis lah gitu, yang nggak bisa digantiin. Itu sama aja kan, Pak, konsepnya? Ya sama kalau dia misalnya yang statis itu duduk di sini. Ini nggak kemana-mana, di situ aja, yang B, C, D aja. Ya sama seperti itu sebetulnya. Sama. Tapi kalau nggak statis ya faktorial semuanya, 4 faktorial. 4 faktorial. Tapi kalau ini 3 faktorial yang ini nih. Nah, karena dikurangi 1 yang diem tuh, diem aja. Kalau nggak diem muter semuanya, nggak akan ketemu nih nanti. Pasti banyak yang sama. Ya. A, B, C, D, terus apa lagi? A, C, B, D, ya bisa sama nanti kalau kalian buat. Dan nggak jelas nantinya ya. Tapi kalau di sini ada yang diam 1, ya tinggal ini aja putaran-putaran ininya yang berbeda-beda. Gitu ya. Karena kalau siklik ini pasti ada yang bentrok di sini nantinya. Kayak muter semuanya padahal mah nggak muter begitu ya. Oke. Gitu kira-kira. Kalau yang berjajar sebanyak 4 faktorial, sedangkan kalau yang siklik itu sebanyak 3 faktorial. Oke, kita coba lihat dulu contohnya. Misalkan ada 5 orang nih yang duduk melingkar di meja rapat, ada berapa cara urutan siklik yang mungkin terjadi. Nah, ada berapa di sini? 4 faktorial. Ya, 4 faktorial ya. Begitu ya. Karena di sini ada 5 dikurangi 1 yang diamnya dulu, berarti ada 4 faktorial. Ada 4 cara. Di mana aja? Ya terserah di mana aja. Kita tidak mengenumerasi ya, tidak menyebutkan anggotanya satu-satu. Yang penting ada berapa cara tuh. Nah, itu kombinatorika itu mainannya di situ gitu ya. Jadi ada 4 cara. Kita lihat dulu ke sini. Ya, ada 4 cara di sini udah ya. Oke, sekarang kita lihat coba. Bagaimana nomor berikutnya lagi? Kenapa jadi begini? Apa error? Halo? Error masih ada, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak? Error nggak? Enggak, Pak. Aduh, Masih Enggak, jalan. Pak. Oke, sekarang kita lihat coba. Banyaknya cara untuk pohon yang berbeda dengan posisi membentuk lingkaran adalah ya berapa faktorial nih? 9 faktorial ya.
Oke, lihat misal ada 15 blok yang terdiri dari 6 kan. Jika warna berbeda, ini kan warnanya berbeda-beda, tetapi harus warnanya merahnya apa? Wah, baru dibilang lancar. Oh, udah masuk lagi. Oh. Halo, error lagi ya? Iya, Pak. Error ya. Yang mana tadi? Tadi nanam pohon, Pak. Nanam pohonnya. Ini bukan. Betul. Pak, bahan ajarnya dulu di mana, Pak? Yang ini, Pak. Kenapa? Yang ini Iya, learning dong. enggak. Ada, Pak? Gimana? Maksudnya apa? Ini bahan ajar ini udah ada di learning, Pak. Udah di bahan ajar ini ada di bahan ajar. Udah ada. Berarti nggak Baik, baca Pak. kamu tuh. Udah. Yang terakhir bahan itu tanggal ajar. 1, Pak. Kalau di saya. Apanya? Yang terakhir yang tanggal 1 kalau di learning saya. Yang di-share Bapak. Emang enggak udah kok. Udah kan yang lainnya? Udah, Hus. Udah ada. Itu di grup lihat dikirim sama Empul. Udah Empul di- baik banget. Makasih, Empul. Udah Bapak kirim semuanya. Tuh. Makanya sengaja Bapak ngambil yang ini, tidak yang PowerPoint. Baik, kita lihat dulu. Ada 15 blok di situ ya. Ini agak lama, mohon maaf ya, nanti agak lama. Pertama karena jaringannya, yang kedua emang materinya ya. Ada 15 blok yang terdiri atas 6 blok putih, 4 blok merah. Mau disusun tuh secara melingkar tuh ya. Oke. Bisa dipahami nggak kira-kira menurut kalian nih? Bisa dipahami nggak nomor ini? Kenapa di sini ada 4 gitu ya. Ini ada 6 faktorial kali 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Oke, sekarang kita dari sini dulu, Di. 2 faktorial dari mana 2 faktorial? Di blok hitam. 2 blok hitam. Blok hitam. Ya, dia berputar juga kan 2 tuh, hitam 1 dengan hitam 2 kan berputar tuh Iya. ya. H1 H2 bisa juga H2 H1 gitu kan. 1. Oke, yang 3 faktorial dari mana? Dari Dari biru. 3 Biru. Oke. Yang 4 faktorial merah. merah. Yang ini putih ya. Iya. Iya, Pak. Nah, sama seperti tadi yang buku yang berjajar itu matematika, fisika, kimia tuh. Karena ini disusunnya secara melingkar, berarti di sini 4 dikurangi 1. Jadi ada 3 faktorial di sini. Ya, susunannya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ini kelompok, kira-kira beginilah kira-kira ya dalam bentuk. Tapi dalam bentuk kelompok misalnya gitu ya. Ini melingkar nih dalam bentuk kelompok. Mungkin di sini ada kelompok putih, di sini merah, di sini biru, dan di sini adalah hitam. Ini ada kelompok. Yang putih dia berjejer sendiri tuh muter sendiri di sini, berarti sebanyak 6 faktorial. Yang merah dia berputar sendiri di sini 4 faktorial. Nah, ini 6 faktorial di sini 4 faktorial, di sini yang biru sendiri juga 3 faktorial, di sini yang ini juga nih yang hitam sama dengan 2 faktorial begitu. Sementara harus ada harus ada kelompok yang diam di sini. Misalnya di sini yang kelompok H misalnya diam. Berarti ini kan ada 3 faktorial di sini ya. Putih, merah, dan biru yang memutarnya. Begitu. Kita nggak ngelihat posisinya yang diam itu yang mana aja ya terserah. Yang kita hitung kan berapa banyaknya cara. Bukan apa aja susunan caranya, bukan seperti itu. Yang penting banyaknya cara. Ya. Kita tidak ngelihat enumerasinya. Kalau mengenumerasi segini ini mau bagaimana coba tuh. Mana dulu gitu ya. Jadi nggak ngelihat. Yang penting ada sekian susunan. Makanya cocok ini untuk membuat password misalnya begitu ya. Ada berapa susunan tuh password yang bisa dibuat. Oke, bisa ya seperti ini ya. Oke? Oke enggak? Oke. Halo? Oke, Bisa Pak. kah? Bisa? Insya Ya, Allah. coba kalau oke nomor 4 coba bagaimana tuh?
Saya belum foto dulu sebentar. Nomor 4 bagaimana? Ya Pak, bentar Pak. Kalau yang A itu langsung ya, nggak dikelompokin ya. Yang A 10 Nah. faktorial ya, Pak? Kan buat Ya, lingkaran. Berarti 10 min 1 faktorial. Betul. Berarti yang A 9 faktorial, Yang Faktorial. B yang Itu B 4. berarti 4 faktorial kali 6 ya, faktorial 1 faktorial kali 4 faktorial kali 6 faktorial. kali 1 Faktorial. faktorial. 1 faktorial kali 4 faktorial kali 6. faktorial. 6 Ya, bagus faktorial. ya. Begitu ya kira-kira ya. Ya. Bisa ya? Ya. Oke. Insya Allah, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Nah, ini udah kombinasi nih. Berarti udah mau habis. Ya. Nanti minggu depan kita ke apa namanya, ke kombinasi ya, kombinasi coba. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ya, Wow. ini hang lagi nih ya. Ya, Pak. Apa? Foto aja mana? Oke, kita lihat dulu ya. Ini udah mengenai permutasi. Jadi permutasi, ada permutasi siklik, ada permutasi yang di sini gitu ya, suara jenis gitu. Kemudian ada permutasi N dari apa, permutasi R dari kemudian ada definisi permutasi secara kemudian berapa. Kita lihat dulu sebelum ke mana. Kan lihat dulu di halaman di buku kali ini 11 ya. Itu halaman 17. Nih gimana nih? Sebuah nomor terdiri dari halaman berapa Pak? Halaman berapa tadi? Halaman Ada 11 iya, pokoknya itu. 11-nya. 116 mungkin. Jauh dong. Ini 216. Jauh. Ya, tebak. Gabung lagi. Tebak. Pasang berapa? Iya. Halo Pak. Wah, Pak. Pasang apa, Pung? Masa tadi ada yang masang-masang gitu, Pak.
Allah. Kenapa? Itu Oh. aduh, tebak-tebakan angka tadi kan Bapak nge-lag. Ya, Ilham. Loh, Oh, Ilham iya. Ini Ilham di mute langsung. Kok di mute lah, Ilham? coba Yaudah, lanjut, Pak. sebentar aja ya, kita sedikit lagi nih. Kita lihat contohnya dulu. Habis itu kita sudahan dulu deh. Ini nge-lag dulu nih, karena nggak pakai WiFi jadi pakai data kayak begini nih. Oke, kita lihat. Sebuah nomor nih yang terdiri atas 3 digit angka dibentuk dari 6 digit yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 8, 9. Tiap digit hanya boleh digunakan 1 kali. Itu udah mau hilang lagi nih, udah mau hilang lagi. Masih ada nggak? Iya. Masih ya? Bapak mungkin Halo? saran saya sih Bapak matiin aja Pak videonya. Bapak Video ininya? video muka Bapak biar lebih ringan aja Pak internetnya. Oh gitu ya? Mempengaruhi ya itu? Insya Allah Pak Oh ngaruh. gitu. Oh mempengaruhi. Bentar. Iya Pak, coba aja dimatiin. Iya coba. Sebentar kok nge-lag lagi nih. Obat deh kalau nggak ada WiFi begini. Sebentar. Bentar. Kok nggak bisa kembali ke sini ya? Iya. Oke, bisa begitu? Iya Pak, tinggal share screen lagi Pak. Screen share lagi ya? Iya Pak. Ada nggak? Ada nggak sekarang? Belum. Udah Pak. Ada Pak. Udah Pak. Halo. Nah, Halo. ini kayak emang nge-lag dari sananya deh. Halo. Emang dari bapaknya deh. itu udah. Gua udah habis akal kalau gini. Nah, buka lagi nih bet. Ayo buka Ayo. lagi. Bet. Ayo. Valorant koin 1000 Valorant. Wow. Masang aku berapa ya? Aku 1.8. Berapa? Nih gue bandar dah. Jalan bandar. Gak mau. Orang ya yang ngajakin dia yang bandar. Lah kan Gak mau rugi Emang gak Gak mau mau rugi rugi aja orang. ya. Gak mau rugi. kan emang gitu bandar yang ngajak. Lah, Pasang pajak nanti. nih kalau di tongkrongan abang-abang angkot digebukin orang kayak gini. Ayo Ayo apaan? pasang. Ih, nggak mau. Bau. Datang ngajak langsung. Ntar yang banyak gue menangin. Waduh. Kamunya kan? Enggak dong, kan beda-beda. Nanti Tergantung yang dapat pajak yang gede yang mana gitu. iya. Udah. Profitnya banyak ya Bang ya? Yoi. Enggak ada yang mau all in. Buset. Oh, buset. Kalau all in pakai surat tanah dong. Betul. Sama akta kelahiran Sama akta kartu kelahiran. keluarga. Wah. Yo. Mudah-mudahan yang lain tidur ya, jangan ada yang denger. Kelahiran ada harganya apa?
Bipung kayaknya udah ini ya, udah ahli banget nih di dunia pertogelan. Tadi malam menang berapa, Pung? Main. Tadi malam kagak ada ini, nggak ada Kan dia bandar, Hus. Bukan Iya. Oh pemain. iya, bandar. pada masang kembar tadi malam. Iya tuh. Emang rata-rata kalau lagi hoki gitu orang, lagi hoki nih hari ini, udah masuknya kembar aja. Cuman yang masang Untung gua kembar udah nggak nggak di menang. rumah Buhar, Pung. Biasanya kalau abang-abang angkut apa ya? Oh, plat nomor. Kalau Abang-abang angkot plat nomor yang habis kecelakaan. Iya, yang habis Biasanya kecelakaan. Iya, biasanya begitu tuh. diambil dua nomor Dua yang belakangnya. ya betul. Wih, jago loh dia. Tahu loh. Irki lolos loh. Emang. Bang. Makanya dia tuh bersahabat dengan PC. Main Apex tuh maksudnya Iya. jalin Bung. chemistry itu. Bipung mau nggak usah ngomongin lagi, udah basi. Wah. Ini udah nasional, dia kota aja. Ini ya Ya janganlah. Allah. Udah Beo, kasihan Beo. Allah, kerjaan dia cuma belajar komputer, Pan. Iya betul. Dan Kamu lu kan ngapain? jadi bandar, Pung. Lah, Gue jadi Dari bandar. bandar. padahal cita-cita Bipung mulia loh. Apaan? Apa? Internasional Ya Allah, Ya kelas Allah. Pegas gue, Pan. di Bandung. Internasional kasino sekarang. Beh. Nih, aku udah pernah menang judi tingkat nasional nih. Nggak tahu kan, jadi online. Cuman duitnya duit palsu, Duit koin kan. koin. Iya. Gila nasional. Kelas 4 SD, pas orang tua lagi haji lagi. Siapa tuh? Biasanya Biasanya kalau gitu main gertak-gertakan tuh. main poker, iya main, aduh nih, udah gambling lah langsung all in. Keren. Poker apa capsa apa blackjack? Poker. Poker. Sama ya judi-judi juga, Pung. Ya kan beda game. Iya, iya betul. Kalau poker masih ada skill-skillnya, Pan. Iya. Kalau ada blackjack udah untung-untungan. Kan ada turnamen gitu dulu di Facebook kan. Gamenya di Facebook. Iya, tahu gua. Tahu kan? Poker Tahu. Texas. Ini poker Texas Boya. Hold'em Texas Poker. Nah, kalau Texas Hold'em Poker aku belum pernah tuh, belum pernah menang, belum pernah juara. Tapi Maksudnya pernah main kan? kompetisi pernah, cuman nggak pernah menang. Kita dulu nih. Semua di Facebook gua bingung gua. Nah, emang begitu. Poker Cover Texas tuh. covernya dibuat menarik. Waduh. Sangat Waduh. menarik. Masih ingat gua. Bunga 5%. Biasanya kalau ada yang add friend langsung minta koin tuh, minta chip. Tahu, Mang Bala emang gitu. Yo. Ini ntar tiba-tiba gini join lagi. Tapi di Poker Texas tuh orang Indonesia lagi, temenan juga percuma. Kagak ada relasi. Kan memang negara yang suka melakukan itu negara Indonesia. Iya, bapak-bapak lagi. Betul. Aduh. Masih connecting. La 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 la. Bung, lanjut Bung, masih connecting Bung. La 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 la. Ini direkam Fatur tahu. Kita nanti masuk ke YouTube. Kelakuan anak IC. Makanya Kan pengetahuan duniawi juga harus dipenuhi. Nanti tulisnya gini aja. Teaching MH Tamrin. Di YouTube-nya. Tapi kok Humas 5 Man ICS? Kenapa kalian masih berani ngomong? Nyambung Pak, cuman nge-lag. Nyambung Pak, cuma patah-patah. Masih kresek-kresek, Pak. Jangan disebar, patah-patah Pak. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sekarang mah Halo. kalian nanti pelajari dulu ya. Halo. Halo Sekarang Pak. kalian buka dulu, Bapak foto dulu. Ayo. Pak ini, Ayo nih Pak. Pak Ustaz. Ya, kita tutup aja dulu nih. Nggak enak ngajar kayak begini. Iya, Pak. Ya Pak, coba Aja dulu foto kalian ini aja. Bapaknya udah di pantai padahal. Iya. Udah Iya. santai banget. Santai banget. Silakan Habis, dibuka dulu. Habis menang tuh kan. Udah nggak ada ini. Iya. Dapat hotel gratis. Ya Allah, Bipung. Ya, Pak, Ini biar nge-lag biar nih. biar pantai Kalau banget Pak. nggak ada wifi begini susah. Wifi-nya Rondi Yang Ron. terus dari tadi. Halo, siapa Halo, lagi? Pak. Ayo buka dulu. Sebentar buka dulu. Oh, empul mau dakwah, Pung. Mana? Iya. mau benerin lu, Pung. Dari Iya. Pung. Ayo nih, mana nih? Sisanya nih. Oh, Aduh, Zila, Alia, Zila. Tasya, Zila. Aduh, Zila tidur nih Aduh. Pak kayaknya, Pak. Naya. Sudah pasti. Sudah pasti. Naya pasti lagi nonton drakor. Betul. Farcan Amla lagi dangdutan. Betul. Oh, enggak ada. Itu dia mute, takut kedengeran dangdutannya. Betul. Aduh. 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 Dangdutnya yang dangdut dorong apa bukan? Kita foto dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Satu, dua, tiga. Ya. Cuma ada sedikitnya 25. Oke, saya kira nanti kalian bisa pelajari sendiri aja dulu ya untuk latihan-latihannya. Mudah-mudahan di pertemuan nanti tidak ada kendala lagi kayak begini. Oke ya, Amin. saya kira itu aja. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Belajar. Semangat Belajar belajar. sendiri aja, dilatih sendiri aja dulu, kemudian di buku juga silakan dilatih. Tidak ada tugas untuk diupload untuk hari ini. Nanti kalian untuk yang ngupload, yang belum ngupload kemarin ya silakan diupload. Bapak kasih, masih ada beberapa orang kalau nggak salah 2 atau 3 orangan lagi yang pada belum ngupload. Saya, Pak. Yang Belum ngupload. betul, kamu belum tuh. Betul. Ini Aku ngaku kasih waktu 1 hari ini sampai jam malam. Oh iya, Kalau saya nggak tinggal ada, upload ya sih, Pak. udah Saya nanti. ketiduran dari malam soalnya. Oke, Pak. Bukan tinggal upload itu, belum ngupload. Iya. Betul. Oke ya, Iya. saya kira begitu barangkali. Ya. Mohon maaf banyak kendala-kendala yang kita lakukan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi pembelajaran saja ya. Rupanya kalian, Bapak juga bisa merasakan, oh kalian itu pasti kalau nggak ada sinyal ya bisa seperti itu barangkali ya. Iya, Pak. Kejadian-kejadian. Ya, Pak. Bapak rasakan Iya, Pak. Masih berasa, Pak. juga sekarang tidak ada wifi ya Bapak bisa ini. Oke, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Bapak tutup ya. Siap. Pak. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Yuk, Ya, selamat Pak. belajar, Ya, Pak. sukses. Saya Sama-sama, makasih, Pak. Pak. Ya, Ya. sama. Jaga kesehatan ya. Siap Ya. juga ya, Pak. Ya, saya tutup ya. Yuk, Ya, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.